hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 6 sampai 13. Kata Abraham kepada Sarai, "Hamba-Mu itu di bawah kekuasaan-Mu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Hagar, Dia yang telah melihat aku. Ada orang yang membuat ucapan itu seolah-olah mengandung ancaman dengan menafsirkan melihat sebagai memergoki. Padahal sama sekali tidak. Perkataan Hagar tersebut didorong perasaan terhibur yang sangat mendalam karena mata Allah tertuju kepadanya di tengah-tengah kesesakannya. Lalu mengaruniakan perlindungan serta pemeliharaannya yang rahmani. Mengingat perlakuan keras yang diterima Hagar dari majikannya, Sarai, kita bisa mengerti seandainya ia sudah tidak berharap Allah akan memperhatikannya. Ia telah lari meninggalkan Sarai dan Abram, serta tidak tahu harus kemana. Haus dan lapar, sendirian di tengah padang gurun dalam keadaan hamil tua. Namun ada mata yang melihat kepadanya, dan ada telinga yang mendengarkan tangisannya. Terlebih lagi, ada hati yang penuh kasih karunia membuat rencana bagi masa depannya. Itulah yang dibayangkannya kala ia dengan sangat terharu mengaku, "Dia yang telah melihat aku." Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
Bersyukur untuk sapaan sabdamu, kami boleh merefleksikan, merenung resapkan di dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa benih sabda yang kami dengar, rema ini, boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Allah, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang masih berjuang menghadapi pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah, baik dalam wujud vaksinasi maupun juga upaya pencegahan melalui penerapan protokol disiplin kesehatan maupun PPKM skala mikro di kota, kabupaten, di seluruh Indonesia ini tentu menjadi bagian-bagian berarti untuk penanggulangan pandemi virus corona. Dan bagian kami sebagai masyarakat untuk merespon, menanggapi secara positif dengan memberlakukan diri, menerapkan protokol disiplin kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, maupun menjaga jarak, menjadi disiplin kehidupan yang nyata setiap hari, sehingga kami selamat, teman, sahabat, saudara kami juga selamat. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih menghadapi situasi-situasi yang tidak ringan berkait bencana alam yang terjadi, bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Sungguh menjadi keprihatinan kami bersama, sehingga semuanya mendorong kami untuk mewujudkan kasih tanpa membedakan baik suku, golongan, ras. Tapi kami merasa sebagai satu bangsa Indonesia yang berkewajiban untuk saling tolong menolong, menopang satu dengan yang lain. Ya Allah, demikian pula kehidupan gereja yang terus Tuhan pakai untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan juga rahmati dan restui, terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur, dalam upaya mewujudkan pembangunan jemaat, dalam membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan, dan kepedulian dengan sesama. Lumbung kasih GKJ Salatiga Timur untuk mewujudkan kasih Allah bagi masyarakat maupun warga gereja, Tuhan rahmati dan restui. Demikian pula pemeliharaan iman yang mewujud dalam ibadah tatap muka maupun live streaming, kegiatan sekolah minggu secara online, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang mewujud. Tuhan rahmati dan restui, sehingga semakin membentuk karakter iman, pengharapan, kasih, dan syukur yang semakin nyata. Para pelayan-Mu yang wujud dalam pelayanan-pelayanan ibadah, pelayanan-pelayanan kategorial anak sampai adiuswa, pelayanan-pelayanan wilayah dan pepantan, Tuhan juga memberkati. Demikian pula yang mewujud dalam keanggotaan majelis, komisi, kepanitiaan, tim, Tuhan juga memberkati, sehingga apa yang dilayankan sebagai wujud syukur dan tentunya dilakukan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Pekarya, tenaga administrasi, Tuhan juga memberkati di dalam tugas tanggung jawab pelayanan setiap hari. Demikian pula ya Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan yang mewujud di dalam kehidupan bersama dengan gereja-gereja lain di kota Salatiga ini, Tuhan juga berkati. Terlebih juga di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, di mana setiap kami ditempatkan, Tuhan juga memberkati. Ya Allah, pelayanan-pelayanan yang wujud dalam dana, daya, dan doa juga menjadi bagian penting untuk membangun umat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini. Setiap pribadi yang sudah mewujudkan pelayanan dalam dana, daya, dan doa itu, Tuhan juga memberkati.
terkhusus pula hidup dan kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Allah juga senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami juga terus dimampukan untuk saling mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur, saling memperhatikan, saling mendoakan. Sehingga biarpun jauh kami terus merasa dekat erat. Demikian pula ya Tuhan keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan beri mandat untuk membangun keluarga sebagai gereja mini, untuk saling asuh, atau rukun, sesinihan, mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anaknya, membangun keluarga, mencari rezeki. Tuhan berkati setiap daya upaya keluarga-keluarga Kristen ini, sehingga mereka terus bersaksi sebagai garam dan terang di mana Tuhan tempatkan. Demikian pula ya Tuhan untuk para kasepuhan Adiuswo dalam keberadaan raga yang terbatas, kondisi fisik yang lemah, Tuhan terus melimpahi damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak ngelokro dan semplah, tapi terus bersemangat di dalam Tuhan. Bahkan memberi teladan dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Demikian pula ya Tuhan untuk para kaum muda yang terus berdoa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, menemukan pasangan hidup, menyelesaikan tugas akhir, maupun juga keluarga-keluarga muda yang merindukan momongan. Tuhan rahmati dan restui, sehingga pada waktu Allah mereka mendapatkan yang terbaik. Anak-anak kami yang masih berjuang menata masa depan melalui proses studi, baik daring maupun tatap muka yang sudah diberlakukan, mereka terus Tuhan berkati dengan teman teliti, pandai-pandai menjaga diri, sehingga apa yang mereka cita-citakan Tuhan rahmati dan restui dan kabulkan pada waktu Allah. Demikian pula ya Tuhan setiap pribadi yang sedang bergumul, baik secara fisik, mental, dan spiritual, Allah limpahi damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan iman, kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terlebih juga ya Tuhan, saudara-saudari kami yang juga sedang bergumul dalam relasi dan komunikasi antar suami istri, orang tua anak, mertua menantu, ataupun dengan saudara, teman, sahabat, dengan tetangga. Tuhan pulihkan relasi komunikasi mereka, sehingga senantiasa atau rukun dan penuh asih asuh. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami. Bagian kami untuk percaya dan mempercayakan segala harapan, kebutuhan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, doa-doa kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.